Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Gita Oktavia dengan NIM 202312111039 dari program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Sebelumnya, saya ucapkan kepada Bapak Sparta yang telah memberikan saya tugas presentasi mengenai materi perspektif akuntansi mekanisme operasional bank syariah dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi perbankan syariah. Untuk mempersingkat waktu, maka izinkan saya memulai presentasinya. Berikut adalah slide data diri saya yang sudah sempat saya sebutkan tadi di awal. Sebelumnya untuk Bapak Sparta, dalam Meet ini ada satu akun lagi yang masuk, namun akun ini adalah akun saya sendiri, Pak, karena saya ternyata butuh 2 device untuk mempermudah saya dalam presentasi ke depannya. Maka dari itu, izinkan saya off mic dan off cam di akun saya yang satu. Terima kasih sebelumnya ya, Pak. Oke, kita lanjut. Ini ada definisi bank. Sebenarnya bank itu apa sih? Nah, bank dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kita lanjut. Bank itu ada 2 jenis loh ternyata. Apa aja sih? Yang pertama ada bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum, konvensional, dan BPR atau dikenal dengan bank perkreditan rakyat. Bank konvensional tersebut sistem operasionalnya berdasarkan pada prinsip simpan pinjam dengan keuntungan si penabung berdasar dari bunga yang dia simpankan ke bank konvensional tersebut. Nah, si bank kan nggak mungkin dong kalau dia nggak dapat keuntungan, pasti dia pengen dapat keuntungan kan. Nah, si bank ini dapat keuntungan dari bunga yang dia pinjamkan. Nah, hubungan bank dengan nasabah itu cuma sebatas kreditor dan debitur di antara mereka berdua. Karena sifatnya yang pinjam meminjam tadi, dana yang disalurkan itu tidak wajib dijelaskan peruntukannya secara detail dan dimonitor kesesuaian penggunaannya. Lalu, untuk jenis bank yang kedua ada bank syariah. Bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islami. Prinsip syariah Islami ini berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang sering kita sebut dengan DSN MUI. Nah, di bank syariah ini mengenal adanya dewan yang mengawasi langsung aspek kesyariahaan operasional bank yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah. Tetapi kalau di bank konvensional, dewan itu tidak ada. Nah, di perbankan konvensional itu sangat amat mungkin terjadi adanya negatif split. Apa sih negatif split itu? Negatif split yaitu tingkat bunga simpanan lebih tinggi daripada tingkat bunga pinjaman.
karena supaya sebagai salah satu langkah mempertahankan dana nasabah saat adanya krisis ekonomi, sedangkan kalau di bank syariah itu tidak menetapkan hal tersebut. Selanjutnya ada fungsi bank syariah. Nah, fungsi bank syariah ini berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang pertama ada bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Nah, fungsi bank syariah dalam pasal 4 ini, yang ketiga ada bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau yang disebut dengan nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau yang kita sebut dengan wakif. Lalu fungsi bank syariah itu juga ada dari sudut pandang skema transaksi yang non-riba. Yang pertama itu ada fungsi manajer investasi. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana yang kita sebut dengan sahibul mal. Dalam hal tersebut, dana harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Sebaliknya, imbalan bank syariah kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudhorib dalam mengelola dana mudhorabah. Berbeda dengan bank konvensional tentunya. Imbalan yang diberikan kepada para deposan di bank konvensional memiliki sifat tetap tanpa dipengaruhi oleh kinerja bank dan jumlahnya dapat ditentukan di muka karena hanya berdasarkan pada persentase tertentu terhadap jumlah uang yang disimpan di bank konvensional. Pada bank syariah, ketika makin besar pendapatan bank yang dapat dibagi hasilkan, makin besar pula nih imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana. Namun sebaliknya juga, kalau semakin kecil pendapatannya, maka makin kecil pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana. Dalam hal bagi hasil atau sudut pandang bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas presentasi pendapatan yang diperoleh. Nah, hal ini menyebabkan besar atau kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak semata ditentukan oleh makin besarnya porsi bagi hasil oleh nasabah, melainkan juga oleh kualitas penyaluran dana oleh bank itu sendiri. Salah satu implikasi dari mekanisme ini adalah bank syariah tidak disarankan untuk menerima
dan apabila tidak mampu menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif. Jadi si bank syariah ini tuh disarankan nggak boleh nerima dana kalau misalkan dia nggak mampu gitu untuk menyalurkan dana tersebut ke hal-hal yang produktif mengikuti syariah Islam. Ini disebabkan karena keterbatasan hasil yang diperoleh juga akan dibagi kepada pemilik dana yang baru, yang dananya belum bisa disalurkan. Lalu yang kedua ada fungsi investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor atau si pemilik dana kan. Nah, karena bank syariah ini sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana, bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai juga nih sama syariah Islam. Jadi nggak cuman hanya dananya yang sesuai syariah, terus aliran dananya disalurkan sesuai syariah, tapi alatnya juga harus sesuai dengan syariah. Investasi yang sudah sesuai dengan syariah meliput investasi yang yang sudah sesuai sama syariah itu ada yang pertama ada akad jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua ada akad investasi, yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga ada akad sewa menyewa, yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Dan yang terakhir dan akad lainnya yang diperbolehkan dalam syariah. Lalu yang ketiga ada fungsi sosial. Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya. Yang pertama itu ada instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau yang sering kita sebut dengan ziswaf. Nah, ziswaf ini fungsinya itu apa ya? Ziswaf berfungsi untuk menghimpun ziswaf dari masyarakat menghimpun ziswaf dari masyarakat, pegawai bank, serta bank itu sendiri sebagai lembaga milik para investor. Nah, dana yang dihimpun melalui instrumen ziswaf selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, instrumen yang kedua ada namanya itu instrumen Qardul Hasan. Nah, fungsinya apa ya? Instrumen Qardul Hasan ini berfungsi untuk menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal, serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh sang pemberi. Dana Qardul Hasan itu disalurkan untuk yang pertama, pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat, terutama ini bagi dana yang berasal dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal. Yang kedua yaitu disalurkan untuk sumbangan atau hibah kepada yang berhak. Yang ketiga disalurkan untuk pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
Nah, yang terakhir ada fungsi jasa keuangan. Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah itu sebenarnya tidak berbeda sama bank konvensional. Bank syariah juga memberikan layanan seperti kayak bank konvensional, contohnya kayak clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di bank syariah itu mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut itu dari bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi walaupun bank syariah itu menjalankan fungsi jasa keuangannya 11-12 lah, ibaratnya sama, nggak berbeda dari bank konvensional, tapi tetap dia untuk mengambil keuntungannya itu harus mengikuti syariah Islam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem operasional bank syariah. Berikut adalah tabel alur dari sistem operasional bank syariah. Yang pertama-tama sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat atau sebagai nasabah. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana atau disebut dengan sahibul mal, bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan mudharib. Sedangkan pada penghimpunan dengan skema titipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan. Lalu untuk alur yang kedua, penyaluran dana, itu dana yang diterima oleh bank syariah dari nasabah selanjutnya akan disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain misalkan mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Nah, dana yang disalurkan oleh bank syariah itu dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama dalam bentuk investasi. Nah, dalam bentuk investasi ini, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Yang kedua ada dalam kegiatan jual beli. Di dalam kegiatan jual beli ini, bank syariah berperan sebagai penjual. Yang ketiga ada dalam kegiatan pengadaan objek sewa. Nah, dalam kegiatan ini bank syariah berperan sebagai pemberi sewa. Nah, untuk yang selanjutnya yang ketiga, alur yang ketiga, dari penyaluran dana kepada berbagai pihak yang tadi sudah saya sebutkan, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi. Margin dari jual beli dan fee dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana itu dana lain yang dibolehkan. Nah, alur yang keempat yaitu pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran itu selanjutnya dibagikan kepada nasabah si pemilik dana
atau penitip dana. Nah, penyaluran dana kepada pemilik dana itu sifatnya wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang sudah disepakati di awal. Nah, penyaluran dana kepada nasabah penitip dana itu sifatnya sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus lah. Nah, untuk alur yang kelima itu selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, letter of credit, bank garansi, dan lain sebagainya. Nah, jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana. Maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi dengan nasabah. Jadi kalau kalau bank membuka jasa keuangan kayak tadi ATM, transfer dan lain sebagainya kan pasti dapat keuntungan, dapat pendapatan nih dari situ. Nah, pendapatan yang didapat dari hal-hal ini tuh tidak dibagi lagi nih ke nasabah. Jadi udah tak khusus untuk bank syariah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip penghimpunan dana bank syariah. Nah, penghimpunan dana, kita balik ke slide berikutnya ya. Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun syariah dilakukan dengan menggunakan instrumen tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Akan tetapi di bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana bank syariah tidak berdasar pada nama instrumen tersebut, melainkan berdasarkan pada prinsip yang digunakan nih, yang pastinya mengikuti syariah Islam. Nah, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu yang pertama prinsip kayak kita ada di sini. Yang pertama itu ada prinsip wadiah. Nah, prinsip wadiah ini dibagi lagi ada dua, yaitu wadiah yat damanah dan wadiah yat amanah. Nah, wadiah itu apa sih? Wadiah artinya itu titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum. Nah, maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan tadi, kapanpun si penitip menghendaki. Nah, tadi kan udah dibilang kalau misalkan prinsip wadiah ini dibagi lagi menjadi dua. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada wadiah yat damanah. Apa sih wadiah yat damanah itu? Wadiah yat damanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Nah, pas kalau misalkan apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan keuntungan tersebut.
Lalu selanjutnya ada wadiah yat amanah. Penerima titipan tidak boleh. Nah, di wadiah yat amanah ini tuh si penerima titipan ini tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Nah, prinsip wadiah yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah wadiah yat damanah dan biasa disingkat dengan wadiah. Prinsip ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, kartu automatic teller mesin atau ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Adapun si tabungan wadiah nih yang tadi nih yang sudah saya sebut. Tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan menggunakan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Lalu, prinsip keduanya ada prinsip mudharabah. Apa sih prinsip mudharabah itu? Prinsip mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerjasama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tersebut. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah sahibul mal. Sedangkan pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan istilah mudharib. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi jika terjadi kerugian, sahibul mal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung. Nah, berdasarkan PSAK 105, mudharabah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mudharabah mutlakah atau investasi tidak terikat. Apa sih maksudnya mudharabah mutlakah? Adalah mudharabah yang memberi kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah mutlakah, kedudukan bank syariah adalah sebagai mudharib atau si pihak yang mengelola dana tersebut. Sedangkan si penabung atau deposan adalah pemilik dana yang kita sebut dengan sahibul mal. Selanjutnya, hasil usaha yang diperoleh bank dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati di muka di awal. Selanjutnya ada mudharabah muqayyadah, yaitu investasi terikat. Nah, mudharabah muqayyadah ini yaitu sahibul mal memberi batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun konsumen. Penghimpunan dana dengan mudharabah muqayyadah ini kedudukan bank hanya sebagai agen. Karena pemilik dana adalah nasabah karena pemilik dana adalah si nasabah mudharabah muqayyadah, sedangkan pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah.
pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Nah, bank syariah ini kan sebagai agen. Nah, di sini bank syariah menerima fee bayaran gitu. Pola investasi terikat itu dapat dilakukan dengan cara channeling dan executing. Apa sih polanya? Apa sih maksudnya dari pola itu? Nah, pola channeling adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. Nah, tapi kalau di pola executing itu si bank ini walaupun dia hanya agen, tapi dia juga menanggung resikonya dari pengelolaan dana tersebut. Yang ketiga ada mudharabah musyarakah, yaitu merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Namun dalam praktik untuk keperluan selanjutnya, untuk keperluan kegiatan tabungan dan deposito, perbankan syariah di Indonesia umumnya menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah yang biasa disebut dengan tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tabungan mudharabah itu yang pertama kita akan bahas mengenai tabungan mudharabah dulu nih ya. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Perbedaan antara tabungan wadiah dan tabungan mudharabah terletak pada 3 aspek. Yang pertama, yaitu sifat dana. Sifat dana pada tabungan wadiah bersifat titipan, sedangkan kalau di tabungan mudharabah, sifat dana ini bersifat investasi. Yang kedua dari aspek insentif. Insentif pada tabungan wadiah bersifat bonus yang tidak disyaratkan di muka dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya. Sedangkan insentif pada tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati. Biasanya sih di 1 bulan kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati. Lalu yang ketiga ada aspek pengembalian dana. Nah, di tabungan wadiah itu pengembalian dananya dijamin akan dikembalikan semua oleh bank. Tetapi kalau di tabungan mudharabah tidak menjamin dananya akan dikembalikan semua. Nah, di tabungan mudharabah ini memiliki beberapa ketentuan menurut Fatwa DSN nomor 2 tahun 2000. Yang pertama ada nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitas si bank ini sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya.
termasuk melakukan mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Nah, yang keenam atau yang terakhir, ketentuan tabungan mudharabah dari fatwa ini itu bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana atau yang kita sebut tadi sahibul mal, itu mempercayakan dananya untuk dikelola bank syariah si mudharib ini dengan hasil yang diperoleh dibagi antara si pemilik dana sama si pemilik dana bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito mudharabah, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip penyaluran dana bank syariah. Nah, dalam prinsip penyaluran dana bank syariah itu memiliki 3 prinsip juga ternyata. Di dalamnya ada prinsip jual beli, prinsip investasi, dan prinsip sewa. Kita akan membahas satu persatu nih dari ketiga prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama ada prinsip jual beli. Prinsip jual beli juga dibagi lagi nih, ada 3, yaitu yang pertama jual beli dengan skema murabahah. Maksudnya apa ya? Jual beli dengan skema murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedangkan si nasabah ini tuh yang pengen beli barang tadi tuh tidak memiliki uang pada saat pembelian. Nah, pada pembiayaan dengan skema murabahah, bank ini sebagai penjual, sedangkan nasabah yang memerlukan barang tadi sebagai pembeli. Nah, keuntungan yang diperoleh bank dalam skema ini ada dari skema pembiayaan ini berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Yang kedua ada jual beli dengan skema salam. Jual beli dengan skema salam adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedangkan yang bersangkutan si nasabah tersebut kurang memiliki bargaining power atau kekuatan lah gitu untuk dipercaya membeli barang tersebut dengan penjual. Dibanding kalau misalkan si bank nih yang beli barang tersebut, kayak
penjual percaya aja gitu karena punya bargaining power tersebut. Nah, dalam skema ini bank sebagai penjual memperoleh keuntungan dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga pokok pembelian barang yang dilakukan pada pemasok. Yang ketiga, jual beli dengan skema istisna. Jual beli dengan skema istisna ini adalah jual beli yang berdasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Skema ini dapat digunakan bank untuk membantu nasabah yang memerlukan produk seperti kayak produk konstruksi sih, lebih ke arah produk-produk konstruksi seperti bangunan, kapal, dan pesawat terbang yang belum jadi dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Karena bank hanya sebagai penjual, sedangkan si pembuatan produk dilakukan oleh pihak lain yaitu produsen, bank biasanya juga melakukan kontrak istisna dengan melakukan kontrak istisna dengan produsen untuk membeli produk sebagaimana diinginkan oleh nasabah pembiayaan. Skema double istisna ini biasa disebut dengan istisna paralel. Cara pembayaran skema ini dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu akad. Yang kedua, prinsipnya adalah prinsip investasi. Nah, prinsip investasi dalam pembiayaan oleh bank syariah terdiri atas investasi dengan skema mudharabah dan investasi dengan skema musyarakah. Investasi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada investasi dengan skema mudharabah. Pada transaksi penyaluran dana dengan skema mudharabah, bank bertindak sebagai sahibul mal, sedangkan nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. Dalam skema ini, seluruh modal berasal dari bank sebagai sahibul mal. Nah, penyaluran dana dengan skema mudharabah terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu bank berperan sebagai sahibul mal yang memberi kewenangan kepada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa adanya batasan tempat, jenis produk, pelanggan maupun pemasok. Dan mudharabah muqayyadah, yaitu bank hanya berperan sebagai agen yang menghubungkan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah yang telah menetapkan batasan tertentu dalam kegiatan investasi oleh nasabah yang menerima pembiayaan mudharabah muqayyadah. Lalu selanjutnya ada investasi dengan skema musyarakah. Ya. Investasi dengan skema musyarakah adalah kerjasama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan apabila terjadi kerugian, ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Lalu yang ketiga ada prinsip sewa. Nah, prinsip sewa ini juga dibagi lagi, ternyata ada dua. Yang pertama, prinsip sewa dengan skema ijarah. Apa sih itu? Nah, sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan
imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi sewa dengan skema ijarah, bank adalah bank sebagai pemilik objek sewa. Sedangkan si nasabah ini adalah penyewanya. Dengan skema ini, nasabah difasilitasi oleh bank untuk menggunakan jasa kesehatan di rumah sakit, jasa pendidikan di suatu institusi pendidikan, ataupun jasa rekreasi melalui biro perjalanan. Selanjutnya, atas penggunaan fasilitas tersebut, nasabah membayar kepada bank secara tunai maupun secara angsuran. Lalu yang kedua ada dari prinsip sewa itu, sewa dengan skema ijarah muntahiyah bitamlik. Sewa dengan skema ijarah muntahiyah bitamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakannya dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan sesuai dengan akad sewa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan. Nah, pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Nah, beberapa prinsip itu adalah sebagai berikut nih, ada 5. Ada prinsip wakalah, prinsip kafalah, prinsip hawalah, prinsip sarf, dan yang terakhir prinsip ijarah. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama itu prinsip wakalah. Wakalah di sini berarti penyerahan. Wakalah di sini berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam konteks muamalah, menurut Antonio 2001, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang kita sebut dengan muwakil kepada yang lain disebut dengan wakil dalam hal-hal yang diwakilkan. Berdasarkan fatwa DSN nomor 10 tahun 2000, seorang muwakil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dalam praktik perbankan, prinsip wakalah dapat digunakan untuk transaksi seperti letter of credit, setoran clearing, transfer, pajak online, pajak impor, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada prinsip kafalah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kita sebut dengan kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, disebut dengan makful anhu ashil. Dalam fatwa DSN nomor 11 tahun 2000, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung dengan syarat pihak penjamin. Pertama, 1. Pihak penjamin, dalam hal ini si bank syariah, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. Yang kedua, pihak yang berutang sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin. Yang ketiga, pihak yang berpiutang dapat hadir pada
waktu akad atau memberikan kuasa. Lalu selain dengan syarat-syarat yang tadi, juga ada nih syarat bagi objek penjamin. Yang pertama merupakan tanggungan pihak yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. Yang kedua bisa dilaksanakan oleh penjamin. Yang ketiga merupakan piutang yang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Yang keempat, jelas nilainya, jelas jumlahnya, dan jelas spesifikasinya. Yang kelima, nggak boleh bertentangan dengan syariat Islam sih yang pastinya. Nah, dalam praktik perbankan, prinsip kafalah ini digunakan dalam transaksi bank garansi. Bank garansi itu sendiri dapat digunakan antara lain sebagai yang pertama ada namanya tender yang diberikan oleh bank kepada kontraktor atau pemasok. Yang kedua dapat digunakan sebagai perdagangan yang diberikan oleh bank kepada produsen atau pemasok. Yang ketiga dapat digunakan untuk uang muka kerja yang diberikan oleh bank kepada pelaksana proyek untuk uang muka proyek dalam kontrak-kontrak tertentu. Nah, yang ketiga ada namanya prinsip hawalah maksudnya. Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang, kita sebut dengan muhil, kepada orang lain yang menanggungnya, kita sebut dengan muhal alaih. Nah, dalam transaksi hawalah, pada saat A sebagai muhal memberi pinjaman kepada B sebagai muhil. Nah, si B ini masih mempunyai piutang pada C, kita sebut dengan muhal alaih tadi. Nah, pas begitu si B ini tidak mampu membayar hutangnya kepada si A. Nah, ia lalu mengalihkan utang tersebut kepada si C. Maka dari itu, untuk selanjutnya, si C inilah yang harus membayar utang B kepada A. Nah, sedangkan utang si C tadi nih, yang ke B itu udah hilang, udah dihapuskan. Atau yang istilahnya kita udah ya anggap selesai lah, karena kan si C kan yang bakal bayarin utang si B ke A tadi kan. Nah, dalam praktik perbankan, prinsip hawalah dapat digunakan untuk transaksi anjak piutang. Lalu yang keempat itu kita akan membahas tentang prinsip sarf. Prinsip sarf adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan sejenis. Maksudnya berlainan jenis itu apa? Itu misalkan kayak dari rupiah ke dolar, dari dolar ke ringgit, dari ringgit ke rupiah, seperti itu. Nah, berdasarkan fatwa DSN nomor 28 tahun 2002, terdapat beberapa syarat transaksi jual beli mata uang, yaitu yang pertama tidak untuk spekulasi. Ya, tidak untuk spekulasi, yaitu untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga, yaitu simpanan. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Nah, yang keempat, apabila mata uangnya itu berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai juga. Lalu kita akan bahas prinsip yang kelima, yaitu prinsip ijarah. Nah, prinsip ijarah
merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000 disebutkan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa. Sedangkan ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah mengupah. Menurut Karim 2004, ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya bergantung pada kinerja yang disewa atau kita sebut dengan jualah, artinya itu di mana orang yang bersangkutan memperoleh sukses fee, dan ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa atau disebut dengan yang kedua itu ijarah yang menurut Karim itu ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa atau disebut dengan ijarah di mana ijarah di mana orang yang bersangkutan memperoleh gaji dan upah. Dalam praktik perbankan, transaksi berikut yang banyak diimplementasikan dengan menggunakan skema ijarah, yaitu kartu ATM, SMS banking, pembayaran tagihan, dan pembayaran gaji elektronik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang larangan bagi bank syariah. Nah, kelewatan. Selanjutnya kita ulang dari sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang larangan bagi bank syariah. Nah, larangan bagi BUS dan UUS itu sudah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yaitu larangan-larangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Selanjutnya juga ada larangan bagi BPRS yang juga sudah diatur dalam pasal 25. Untuk larangan-larangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk akuntansi syariah.
Yang kelima, melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk mengulangi kesulitan likuiditas BPRS. Nah, larangan yang terakhir bagi BPRS yaitu melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang sudah dimaksud dalam pasal 21 tentang kegiatan BPRS. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata, keliru dalam penjelasan maupun materinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.